Alkitab menceritakan kisah bagaimana Elisa menyembuhkan air yang ada di kota Yeriko. Diceritakan di Alkitab, orang-orang Yeriko datang kepada Elisa untuk meminta bantuan kepada abdi Allah ini untuk menyembuhkan air yang ada di Yeriko. Karena setiap orang yang minum air di Yeriko, ketika mereka hamil, maka yang terjadi adalah keguguran. Kondisi kota dari kota Yeriko diceritakan di Alkitab bahwa kondisi dan letak kota ini baik. Artinya bahwa sebetulnya kota ini adalah kota yang luar biasa, kota yang baik-baik saja, kota yang tidak punya persoalan. Tetapi hanya satu persoalannya, yaitu airnya merupakan sebab dari keguguran yang terjadi di kota tersebut. Maka kemudian Elisa menyuruh kepada orang-orang di Yeriko untuk membawa satu pinggan atau satu tempat yang dari bejana tanah liat. Lalu diperintahkan kepada mereka untuk menaruh garam di dalamnya, lalu membuangnya ke mata air di Yeriko. Dan seketika itu juga Alkitab mengatakan, maka kondisi air di Yeriko menjadi baik dan keguguran tidak terjadi lagi. Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini, Bapak Ibu sekalian? Banyak di antara kita, kehidupan kita mungkin mengalami hal yang tidak baik. Kita berpikir bahwa hidup kita saat ini baik-baik saja. Mungkin saudara tetap pelayanan, saudara tetap di gereja, saudara tetap ikut kegiatan gereja, aktivitas gereja. Tapi sebetulnya hidup saudara tidak baik-baik saja. Ada kematian-kematian rohani yang muncul di kehidupan kita. Bahkan bukan cuma kematian rohani, tapi juga kemandulan rohani dalam kehidupan kita. Atau mungkin juga gereja saudara. Aktivitas jalan terus. Dari hari Senin sampai Minggu, banyak sekali saudara mengadakan ibadah-ibadah rutin. Ibadahnya jalan, kegiatannya jalan, tapi sebetulnya kemandulan rohani atau keguguran rohani yang terjadi. Banyak sekali mungkin di antara kita di gereja kita, gerejanya tidak bertumbuh, gerejanya mati, suasana hadirat Tuhan mati, tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan. Ibadahnya seperti rutinitas. Itu adalah kemandulan rohani yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita. Gerejanya baik-baik saja, jumlah jemaatnya tidak berkurang, tetapi yang terjadi adalah kemandulan rohani. Orang tidak dapat sesuatu yang mereka inginkan, yang bersentuhan dengan Tuhan. Mereka tidak menemukan Tuhan di gereja-gereja. Mereka tidak menemukan Tuhan di persekutuan-persekutuan. Maka akibatnya adalah kemandulan rohani yang terjadi. Gereja yang tadinya ada hadirat Tuhan yang begitu kuat, tiba-tiba gereja itu menjadi mati rohaninya. Gereja itu menjadi gereja yang kering. Gereja itu menjadi gereja yang tidak bertumbuh, tidak berbuah. Jangankan menghasilkan jiwa-jiwa, berbuah saja tidak. Hari ini kabar baiknya adalah Elisa sebagai abdi Allah memberikan satu solusi kepada gereja, kepada kita semua. Kalau kita mengalami kemandulan rohani hari ini, mungkin kondisi kita baik, bisnis kita baik, tapi rumah tangga kita tidak baik. Apa yang kita kerjakan selalu gagal. Apa yang kita lakukan selalu tidak berbuah. Kemandulan di mana-mana. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Bejana atau tempat yang terbuat dari tanah liat, pinggan itu yang dibawa kepada Elisa, itu adalah gambaran kehidupan kita. Kita ini seperti bejana tanah liat yang dibikin oleh Tuhan. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa kita ini seperti bejana tanah liat yang di dalamnya ada kekayaan yang tersembunyi. Bejana itu berbicara hidup kita, bawa kepada Tuhan. Hari ini kalau gerejamu mandul, ini waktunya untuk engkau bawa gerejamu di hadapan Tuhan, bertobat rame-rame. Kalau persekutuanmu mandul, bawa kepada Tuhan, bertobat rame-rame. Kalau hidupmu mandul, bertobat, bawa kepada Tuhan rame-rame. Engkau dan seisi rumahmu. Yang kedua, Alkitab berkata, berikan garam di dalamnya, taruh garam di dalamnya. Alkitab berkata, engkau hanya bisa berbuah kalau ada Kristus yang tinggal di dalam kamu. Kita ini adalah garam dan terang dunia. Kita ini yang menghidupi segala jagat. Kita jadi berkat kepada segala makhluk. Banyak di antara kita mandul, kenapa? Karena di dalam diri kita tidak ada garam. Kita tidak jadi terang. Yang akhirnya kehidupan kita menjadi kehidupan yang kering, kehidupan yang mandul, kehidupan yang tidak berbuah sama sekali. Ini waktunya gereja untuk sadar posisi. Engkau kembali kepada tempat yang benar, posisi yang benar, yaitu bejana tanah liat di dalamnya taruh garam, lalu dilemparkan ke air.
maka air itu akan sembuh. Kalau hari ini engkau ingin sembuh, maka kunci pertama adalah pertobatan, datang pada Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua, izinkan Tuhan menjadi garam tinggal di dalam kita, supaya sekitar kita mengalami asin, supaya sekitar kita tidak mengalami kebusukan, supaya sekitar kita mengalami yang namanya kehidupan dan bukan kemandulan. Ini adalah waktunya untuk gereja Tuhan. Mari sama-sama bebaskan diri kita dari spirit kemandulan, kematian rohani, keguguran. Maka saya percaya ketika gereja itu merupakan bejana yang di dalamnya terdapat garam dan engkau menjadi terang bagi dunia, maka inilah waktunya. Yesaya 60 saya percaya akan terjadi pada tahun ini. Engkau akan jadi berkat bukan hanya untuk orang di sekitar saudara, bukan untuk sekitar di keluarga saudara, tapi lebih dari itu Anda jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.